Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Kamis 24 Desember 2020, Kamis pagi, masih merupakan Kamis Pekan Khusus Advent. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 1 ayat 67 sampai 79. Zakaria, ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadat kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan makna Ia akan mengunjungi kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, orang muda, remaja dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Zakaria pada bacaan sebelumnya mendapatkan satu peristiwa besar, berita besar dalam kehidupannya, bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan punya peranan besar dalam sejarah umat Israel. Dan hari ini kita mendengarkan kidung Zakaria yang intinya mengungkapkan bagaimana Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan manusia demi kebaikan manusia itu sendiri. Bagaimana Tuhan itu setia menjaga, melindungi, memperhatikan. Bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh ada Tuhan yang membebaskan manusia dari kecemasan-kecemasan hati, dari ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran. Dan kidung ini tidak hanya mengungkapkan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata, tapi juga mengajak manusia untuk mensyukuri Tuhan yang benar-benar setia itu, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan secara khusus Zakaria mensyukuri kehadiran seorang anak. Mensyukuri terutama karena anak ini dipilih oleh Tuhan untuk satu tugas perutusan, untuk mempersiapkan manusia untuk menerima Sang Juru Selamat.
untuk membawa manusia kepada pertobatan, untuk membawa manusia pada pemahaman akan Tuhan yang menghendaki agar manusia kembali kepadanya, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Zakaria mensyukuri itu. Dia tidak hanya senang karena hadir seorang anak dalam kehidupan keluarga, tapi dia bersyukur bahwa anaknya itu sungguh-sungguh mendapatkan peranan istimewa dalam sejarah keselamatan umat manusia. Kita sebetulnya sekali lagi diajak oleh Zakaria untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dalam iman, kepercayaan yang teguh akan Tuhan yang terus berjalan bersama manusia dari hari ke hari, dan terus menjaga, melindungi, dan memberikan apa yang manusia butuhkan untuk kehidupan. Mengimani kehadiran Tuhan itu lalu membawa kita kepada rasa syukur. Syukur bahwa Tuhan bergerak dalam sejarah kehidupan manusia melalui kehadiran orang-orang lain dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan menjadi teman perjalanan hidup kita melalui suami kita, melalui istri, melalui anak-anak, melalui orang tua, melalui sahabat kenalan. Kita bersyukur bahwa dalam kesulitan-kesulitan Dia menunjukkan cinta kasih-Nya dalam kesetia kawanan dari orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kita semua. Iman yang sejati akan kebaikan Tuhan akan membawa kita selalu kepada rasa syukur. Syukur karena Tuhan setia. Kesetiaan yang sungguh nyata. Nyata karena Tuhan mengirim banyak orang untuk menjadi sahabat yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita dalam suka dan duka. Kita berdoa supaya sikap iman yang menghadirkan syukur dalam kehidupan itu menjadi sikap iman kita. Karena itulah yang membawa sukacita dan kebahagiaan. Sukacita dan kebahagiaan karena kita membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.